untuk kita melakukan setup development machine SQL Server, kita mulai dengan kita buka website dari SQL Server, lalu kita pilih download ya, untuk kita mendownload SQL Server Engine ya. Nah, di sini ada beberapa opsi deployment dari SQL Server, baik itu on cloud maupun on premise. Tapi karena kita mau melakukan setup development machine ya, kita pilih yang bawah. Nah, di sini ada dua opsi, developer dan express ya. Bedanya apa? Pada SQL Server Developer Edition, basically dia adalah SQL Server Enterprise Edition, tapi hanya dikhususkan untuk development server atau development machine. Okay. Dia tidak boleh diinstal pada production machine kita secara license. Okay. Sedangkan SQL Server Express Edition dia boleh diinstal pada production server kita, tapi dia ada limitasi, yaitu adalah maksimum database size itulah 10 GB dan maksimum memori yang diutilisasi adalah 1 GB. Oke. Nah, untuk kali ini saya akan menggunakan Express Edition. Saya klik di sini download. Nah, dia sudah selesai download bagian awalnya ya. Oke, kita jalankan installernya. Nah, di sini ada beberapa opsi. Apakah kita akan menginstal secara basic, custom atau download media. Saya akan pilih secara custom. Oke. Nah, dia akan mendownload dulu installer dari SQL Server karena tadi yang kita download hanyalah semacam kayak bootstrapnya ya, yaitu adalah installer untuk mendownload installer gitu ya. Sekarang kita akan masuk ke dalam bagian utama instalasi. Kita ingin melakukan instalasi SQL Server Engine di sini, ya. Karena ini adalah sifatnya development machine yang masih fresh, kita pilih adalah New SQL Server Standalone Installation and or Add Feature. Oke. Nah, silakan Anda baca term license termnya, ya. Kalau sudah selesai, kita klik Accept dan kita pilih Next. Nah, dia akan melakukan pengecekan dan kita akan diberikan opsi juga mengenai apakah kita akan menginclude SQL Server ini pada Windows Update ya. Saya oke aja. Next. Nah, dia akan melakukan instalasi untuk setup file. Oke. Berbagai prerequisite sudah selesai. Selanjutnya adalah kita ke bagian next untuk mengkonfigur dari SQL Server kita. Hal yang pertama kita setup itulah fitur apa saja yang ingin kita enable di SQL Server. Oke. Nah, karena ini adalah development machine, kalau bisa kita sesimpel mungkin ya. Nah, di sini saya akan disable beberapa feature ya. Nah, saya hanya akan enable SQL Server Database Engine Service karena ini adalah basically SQL Servernya ya. Dan saya juga akan yang lainnya share fiturnya saya biarin aja. Oke. Selanjutnya ini adalah instance name ya. Anda bisa menggunakan default instance sehingga kalau Anda nanti mau connect kita menggunakan host name atau nama server atau IP-nya itu aja ya. Atau Anda juga bisa menggunakan name instance. Jadi Anda connect menggunakan IP atau host name tadi / nama instance-nya. Dalam hal ini saya akan gunakan SQL Express. Oke. Saya pilih next. Nah, selanjutnya adalah service account ya. Kita untuk simplifikasi akan menggunakan default account yang digunakan oleh Windows untuk men-start service dari SQL Server, tapi Anda juga bisa men-setting menggunakan account mana di Windows Anda ya. Nah, tapi yang saya mau highlight di sini adalah startup type ya. Nah, kalau misalkan ini adalah dedicated development machine, Anda bisa lakukan set startup type-nya adalah secara otomatis. Jadi dia ketika Windows di start itu dia akan langsung men-start service dari SQL Server. Nah, sedangkan kalau saya biasanya saya menggunakan mesin yang sama untuk hal yang lain, misalkan untuk membuat dokumen Office. Nah, dari sini saya nggak mau SQL Server itu di start pada saat saya start Windows ya. Jadi saya startup type-nya saya akan pilih dia tipenya adalah manual. Jadi kita perlu
men-start dulu servisnya sebelum kita bisa gunakan. Oke. Nah, impact-nya adalah tentunya pada saat startup dia bakal lebih cepat dan utilisasi memori itu akan lebih baik dan prosesor juga akan lebih baik ketika saya memang tidak sedang gunakan, ya, tidak saya sedang menggunakan. Gitu. Oke, selanjutnya saya pilih next. Nah, selanjutnya adalah kita akan bicara mengenai authentication mode. Anda bisa memilih apakah Anda akan melogin ke SQL Server ini menggunakan Windows account, ya, seperti sekarang account Windows yang saya gunakan untuk masuk ke Windows, atau Anda ingin juga bisa menggunakan account atau user-user yang ada built-in di dalam SQL Server. Biasanya karena saya developmentnya adalah web application, ya, saya lebih prefer menggunakan yang SQL Server account, ya. Jadi saya pilih mix mode untuk mengenable juga default account dari SQL Server. Oke. Saya di sini untuk password biasa gunakan password yang gampang, ya, 1 huruf nggak apa-apa, itu boleh, tapi please don't do this in your production server. Oke. Saya pilih next. Nah, selanjutnya dia akan melakukan berbagai tahapan instalasi SQL Server. A few moments later. Oke, kita sudah selesai melakukan instalasi SQL Server engine, ya, atau bisa dibilang juga back-end-nya dari SQL Server. Tentunya untuk memanage SQL Server ini kita memerlukan semacam kayak tools atau front end-nya. Nah, di sini sudah ada opsi untuk kita menginstal SQL Server front end tools, disebut juga sebagai SQL Server Management Studio (SSMS). Ya, kita klik di sini untuk install SQL Server Management Studio. Nah, nampaknya di sini sudah ada versi terbarunya, itu adalah 18.11.1. Kita download dulu installernya yang nanti kita akan lanjutkan untuk tahap instalasi SSMS ini. Nah, selesai tadi kita sudah download, kita klik filenya, kemudian kita lanjutkan untuk menginstal SQL Server Management Studio, ya. Nggak banyak yang perlu di setup di sini karena pada dasarnya dia cuma semacam kayak front end engine gitu, ya. Jadi dia nggak banyak yang perlu di konfigur sebagaimana kita tadi mengkonfigur SQL Server, ya. Oke, kita sudah selesai melakukan setup SQL Server Management Studio. Dia minta restart, kita oke aja, kita lakukan restart, ya. Oke, kita sudah selesai merestart development machine kita. Sekarang kita lakukan connect ke SQL Server dengan cara kita buka SQL Server Management Studio. Nah, dari sini kita coba connect aja menggunakan Windows account karena tadi kan kita enable Windows account dan SQL Server account, ya. Nah, ini akan fail. Kenapa? Karena kita belum mengenable SQL Server service-nya. Oke. Ya, benar kan ini fail, ya. Nah, kenapa? Karena kita tadi men-setup startup type-nya adalah manual, ya. Jadi kita perlu men-start dulu SQL Server engine-nya. Oke. Untuk kita men-start, kita lakukan dengan cara search di sini SQL Server Configuration Manager. Nah, ini service yang berkaitan mengenai SQL Server, kita setting di sini. Nah, di sini kita ke SQL Server Service. Yang paling utama di sini adalah SQL Server-nya. Oke. Kemudian kita klik di sini Start. Oke. Startup modenya di sini manual karena saya tadi setting untuk manual, jadi perlu dinyalain manual, ya. Tapi Anda juga bisa set untuk otomatis untuk di service SQL Server ini menyala bersama dengan Windows. Oke. Nah, karena kita sudah menyalakan, kita bisa langsung login sini, connect. Nah, di sini masih kosong, ya, database-nya. Oke. Dan kita juga bisa, karena tadi kita mengenable account-account dari SQL Server, kita bisa lihat di sini. Di sini misalkan account SA yang tadi kita enable, ya. Nah, kita bisa setting account-account dari SQL Server di sini. Oke, Anda juga bisa menambahkan SQL Server account, ya. Misalkan ini pada development server, ya. Jadi ada beberapa account yang bisa kita bagi ke beberapa developer. Biasanya pada development machine kita akan menggunakan data yang identik atau memiliki skema yang sama dari production server. Oke. Nah, caranya adalah kita membackup dari production server, lalu kita restore datanya ke
development machine kita ini. Oke. Nah, sekarang saya akan mensimulasikan hal ini dengan cara Microsoft itu sudah menyediakan berbagai database yang bisa kita lakukan restore ya. Nah, AdventureWorks ini adalah salah satu sampel database yang bisa kita gunakan. Kita akan perlakukan ini seakan ini adalah database hasil backup dari production server kita. Kita ambil yang tipe backupnya itu adalah OLTP atau data transaksi ya, yang di interfacing langsung dengan aplikasi kita. Oke, saya download di sini. Oke, kita sudah selesai download. Misalkan kita letakkan hasil backup itu jangan di folder download sini. Misalkan saya buat satu folder di sini. Nah, kita pakai ini aja nih ya, SQL 2019 ya. Oke, selanjutnya adalah kita membuat database yang akan kita restore data dari production server itu nanti restore ke database ini. Misalkan kita buat new database kosong. Ini adalah AdventureWorks. Oke. Selanjutnya kita restore file hasil backup itu ke database ini ya. Kemudian kita pilih database ini, kita task, restore database. Oke, kita pilih device, kita klik titik 3 di sini, kita add. Nah, tadi kan kita taruh di drive C folder SQL 2019 ya. Oke, nggak muncul. Misalkan kita taruh di folder lain deh. Misalkan di sini foldernya adalah from production server. Oke, kita pindahin. Oke. Kita cancel dulu yang ini, kita add di sini. Nah, from production server, nah udah muncul ya, AdventureWorks. Nah, kita klik OK. Nah, kenapa tadi nggak muncul? Karena faktor permission aja ya. Oke. Selanjutnya Anda pilih ke bagian option. Nah, bagian option ini yang biasa saya pakai ini adalah replace. Jadi kita akan mengoverride atau menindih file database kosong yang tadi kita buat ya. Nah, ini opsi ini berguna kalau misalkan Anda ada file backup dan pada development database Anda agak melakukan kesalahan. Jadi Anda mau balikin ke versi yang sudah Anda backup. Anda bisa replace dari hasil backup ini ke database yang Anda tadi sudah melakukan kesalahan. Jadi dia akan tertimpa jadi versi yang udah kita backup ya. Oke. Kita klik OK. Nah, dia akan merestore database-nya. Tunggu sebentar sini. Oke, database-nya sudah selesai kita restore. Nah, kemudian kita lihat dulu datanya, misal ada tabel apa aja. Misalkan di sini tabel sales customer. Nah, ini data dari AdventureWorks sudah muncul di sini. Oke, sudah berhasil kita restore. Nah, misalnya kita mau membackup database ini. Oke, kita udah melakukan berbagai perubahan gitu ya. Kita mau backup database ini. Dan nantinya kita bakal restore misalkan ke development server atau bahkan ke production server gitu ya. Caranya adalah kita klik kanan, task, kemudian kita pilih backup. Nah, Anda bisa menggunakan folder yang secara default disediakan oleh SQL Server atau kita remove dulu, kita pakai folder yang lain. Kita add di sini, klik titik 3. Nah, misalkan saya akan menggunakan folder yang sama nih, from production server. Misalkan sini adalah backup.bug ya. Kita pilih OK. Nah, yang menurut saya paling penting selanjutnya adalah Anda pastikan klik verify backup when finish. Jadi dia melakukan verifikasi apakah ini properly terbackup. Nah, yang kedua adalah Anda bisa memilih apakah misalnya ini ada satu file yang udah sama, apakah backup ini akan mengappend atau menambahkan dari backup yang sebelumnya itu, atau dia akan menindih
secara keseluruhan dari file backup itu ya. Nah, karena ini basically initial backup, sama aja ya. Saya pilih OK. Oke, ini file backup.bak yang tadi kita lakukan backup.